Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada siang hari ini kita berkumpul dalam acara diseminasi aksi nyata modul 1.4 budaya positif, penyebaran pemahaman dan pengalaman penerapan budaya positif oleh Ibu Novia Windasari dari SD Negeri Kota Mandala 03 Kecamatan Tanjung, CGP Angkatan 8. Untuk itu, mari kita simak kepada Ibu Novia Windasari, dipersilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini, sebelumnya saya mengucapkan terima kasih kepada Ibu Guru hebat dari SD Negeri Kota Mandala 3 karena bisa menyempatkan waktunya untuk kali ini saya akan aksi nyata modul 1.4 budaya positif. Di dalam pendidikan guru penggerak ada 3 modul. Sekarang saya sedang berada di menyelesaikan satu modul. Satu modul sudah selesai. Untuk mengakhiri modul ini, modul 1.4 budaya positif, ada yang namanya aksi nyata. Aksi nyata ini temanya budaya positif karena ini ada di akhir modul tema budaya positif. Saya berdiri di sini bukan merasa paling bisa, tapi saya ingin berbagi ilmu yang saya dapat di pendidikan program guru penggerak supaya kita sama-sama belajar memperbaiki sekolah tercinta kita ini. Tujuan diseminasi adalah penyebaran pemahaman dan pengalaman penerapan budaya positif. Harapannya dengan saya menyampaikan materi ini, kita bisa saling berkolaborasi menciptakan budaya positif di sekolah tercinta kita, SD Negeri Kota Mandala 3. Konsep inti budaya positif di sini nanti saya akan menerangkan tentang filosofi pemikiran Ki Hajar Dewantara, disiplin positif, kebutuhan dasar manusia, motivasi perilaku manusia, posisi kontrol guru, keyakinan kelas, segitiga restitusi dan nilai-nilai kebajikan. Pada filosofi pemikiran Ki Hajar Dewantara, kita guru itu diibaratkan seorang petani. Petani yang menanam padi, tentu dalam menanam padi dia akan memperbaiki kondisi tanahnya, memelihara tanaman padi, memenuhi kebutuhan airnya, membasmi ulat atau jamur yang mengganggunya agar padi tumbuh dengan subur. Seperti halnya juga di sekolah kita. Sekolah itu diibaratkan sebagai lahan bercocok tanam. Sehingga seorang guru perlu mengusahakan agar sekolah menjadi lingkungan yang nyaman, aman, menyenangkan untuk tumbuhnya murid. Dan sebagai seorang guru harus menjaga dan melindungi murid dari hal-hal yang kurang bermanfaat, bahkan mungkin mengganggu tumbuhnya potensi murid. Filosofi pemikiran Ki Hajar Dewantara menciptakan lingkungan yang positif agar terbentuknya suatu budaya positif adalah tanggung jawab dari kita bersama. Seluruh warga sekolah saling mendukung, saling belajar, bekerja sama, bersinergi, menciptakan lingkungan yang positif sehingga siswa merasa nyaman, terhindar dari tekanan hukuman dan gangguan, dan harapannya pasti terciptanya kebiasaan-kebiasaan yang baik yang tumbuh menjadi karakter yang baik dan akan menjadi budaya positif.
Oke, kita akan melakukan sebuah kegiatan, bisa minta tolong genggam tangannya. Diibaratkan di genggaman tangan kita itu adalah sesuatu hal yang sangat berharga untuk kita. Coba dibayangkan kalau saya memaksa bapak ibu guru di sini untuk memaksa membukanya, mau atau tidak? Ini tuh sangat berharga di genggaman tangan ini. Mau dilepaskan, kalau saya bilang tolong buka, mau atau tidak? Ya. Karena ini sesuatu yang sangat berharga. Lah, seperti itu juga dalam diri seorang manusia itu yang bisa mengontrol dia sendiri, artinya adalah diri mereka sendiri, bukan orang lain. Nah, makanya apalagi sesuatu yang sangat berharga, pasti hanya mereka atau diri mereka sendiri yang mau membukanya. Disiplin positif. Kalau mendengar kata disiplin, yang dibayangkan tentang apa, Bu? Peraturan. Peraturan berarti kalau peraturan biasanya disertai dengan hukuman. Sedangkan hukuman unsurnya adalah negatif. Disiplin sendiri kan merupakan sesuatu untuk mendapatkan kepatuhan. Mereka diajak untuk patuh. Tapi kalau disiplin positif sendiri itu mereka belajar untuk mengaitkan tidak dengan hukuman. Berarti atas dasar keinginan dia sendiri. Bukan karena kalau peraturan itu sifatnya satu arah. Biasanya guru yang membuat, siswa mengikuti. Nah, itu yang namanya peraturan. Menurut Ki Hajar Dewantara, menciptakan murid yang merdeka, syarat utamanya harus disiplin yang kuat, yaitu disiplin diri yang memiliki motivasi internal. Berarti motivasinya ada di dalam diri sendiri, bukan karena paksaan atau karena ingin mendapatkan sesuatu. Disiplin diri berarti murid bisa bertanggung jawab terhadap yang dilakukan, karena mereka berdasarkan pada nilai-nilai kebajikan. Karena mereka melakukan sesuatu dalam diri, berarti karena mereka ingin tanggung jawab dengan tugas mereka, bukan karena paksaan dari kita, tapi karena mereka melakukannya karena ya ini sudah kewajiban saya, tanggung jawab saya, tugas saya. Itu berarti motivasinya dari dalam diri sendiri. Mereka sudah menyadari yang mereka lakukan itu adalah nilai kebajikan yang akan diambil, bukan karena embel-embel sesuatu. Nilai kebajikan itu seperti yang sedang kita gaungkan adalah kurikulum merdeka dengan berdasarkan berbasis profil pelajar Pancasila yang memiliki 6 dimensi, yaitu beriman dan bertakwa pada Tuhan Yang Maha Esa, berakhlak mulia, berkebinekaan global, gotong royong, mandiri, kreatif, dan bernalar kritis. Ini adalah nilai-nilai kebajikan yang tentunya kita pasti harapan kita sebagai seorang guru pengen muridnya melakukan 6 dimensi ini tanpa paksaan. Artinya timbul dari dalam diri mereka sendiri. Ketika saya belajar ini, saya seperti refleksi apa yang saya lakukan sudah membangkitkan motivasi dalam diri mereka atau hanya sekedar paksaan. Semoga di diseminasi kali ini kita sama-sama merefleksi yang kita lakukan ke belakang itu sudah baik untuk murid atau perlu diperbaiki. Menurut Ibu Primari, nilai kebajikan itu ada toleransi, rasa hormat, integritas, mandiri, menghargai, antusias, empati, keingintahuan, kreativitas, kerjasama, percaya diri, dan komitmen. Keterampilan hidup atau skill itu mereka bisa dapat dipercaya, lurus hati, mendengarkan pendengar yang aktif, tidak merendahkan, memberikan yang terbaik dari diri mereka sendiri. Tidak lepas dari nilai-nilai yang kebajikan itu adalah mereka memenuhi kebutuhan dasar manusia
dasar manusia artinya bahwa setiap perilaku manusia memiliki tujuan. Perilaku yang tidak baik pun pasti memiliki tujuan. Tujuan manusia berperilaku itu sudah pasti untuk memenuhi kebutuhan dasarnya. Kebutuhan dasar manusia ada 5: bertahan hidup, kasih sayang, dan rasa diterima, penguasaan, kebebasan, kesenangan. Ini adalah 5 kebutuhan dasar yang ada dalam diri manusia. Bertahan hidup artinya makan dan minum, tempat tinggal, kesehatan, kasih sayang, dan rasa diterima itu anak-anak itu sebenarnya pengen ini di sekolah. Nah, kalau misalnya ada anak berkata, "Ibu, kejar aku karena ibu guru sayang aku." Berarti mereka menginginkan apa? Kasih sayang. Mereka sebenarnya hanya menginginkan kasih sayang dari kita. Terus ibu guru bilang, "Aku tidak boleh bersenandung sewaktu mengerjakan tugas. Katanya kelas harus tenang, tidak ada suara." Kan gak seru jadinya. Nah itu mungkin kata-kata yang biasa kita dengar dari mulut kita, pelajaran baik bu. Nah ini berarti mereka tuh sebenarnya menginginkan kebutuhan dasar mereka adalah kesenangan. Ini yang harus kita pelajari, gimana membuat mereka memenuhi kebutuhan dasar mereka, menciptakan suasana kelas yang menyenangkan, mereka dianggap atau merasa disayangi. Motivasi perilaku itu ada yang eksternal dan juga internal. Eksternal itu berarti kalau motivasinya eksternal berarti tujuannya cuma 2, karena mereka takut akan hukuman dan mereka ingin mendapatkan hadiah atau reward. Itu kalau motivasi eksternal. Biasanya mereka melakukan sesuatu yang kita suruh, yang kita perintah, itu karena takut dihukum oleh kita atau ingin mendapat imbalan. Nah, perlu dihindari bahwa pemberian hukuman itu kan tidak boleh. Pemberian hukuman tidak boleh, pemberian penghargaan pun sama, itu dampaknya negatif karena mereka akan melakukan sesuatu hal karena seperti contohnya kita memberikan mereka permen, terus kalau yang bisa, terus ada lagi nanti kalau kamu tidak bisa akan dihukum. Lah itu berarti motivasi mereka mengerjakan sesuatu takut dihukum. Berarti kalau guru yang seperti itu berarti dia tidak percaya kalau muridnya, mereka sudah berasumsi sendiri bahwa muridnya nggak bisa, makanya mereka bawa senjata, bisa hukuman, bisa hadiah. Kalau kita menganggap hadiah itu baik, hadiah kan berarti mereka semata-mata melakukan sesuatu hal karena hadiah. Itu motivasi eksternal. Sebenarnya harus diperhatikan adalah motivasi internal, yaitu menjadikan orang ingin menghargai dirinya sendiri. Mereka mau melakukan sesuatu karena ingin menghargai dirinya sendiri. Mereka mengerjakan PR karena mereka tahu mereka harus mengerjakan PR karena itu kebaikan buat diri mereka sendiri. Ya, perlu ditumbuh kembangkan disiplin positif ini supaya jangan terus kita memotivasi mereka secara hanya eksternal saja, tapi gimana caranya kita bareng-bareng di sini. Kenapa ada diseminasi ini? Supaya kita sama-sama untuk gimana membangkitkan motivasi internal mereka. Jangan hanya untuk mengeluarkan peraturan dan hukuman, tapi membangkitkan motivasi internal di dalam diri mereka, sehingga apapun yang mereka lakukan itu timbulnya dari dalam diri mereka sendiri. Nanti kalau timbul dari dalam diri kita sendiri akan
jangka panjang. Walau ada kita atau tidak ada kita, mereka akan tetap melakukan hal yang baik. Hukuman, konsekuensi, dan restitusi. Hukuman itu biasanya sifatnya satu arah, ya kan? Satu arah, kita yang menentukan. Anak menjalani, itu berarti hukuman, tidak terencana. Biasanya hukuman itu berupa fisik ataupun verbal. Sifatnya hukuman itu satu arah. Kalau konsekuensi itu terencana, bersifat dua arah. Berarti si anak juga tahu apa yang dia lakukan hasil dari karena dia tidak mematuhi peraturan yang ada, tapi sama-sama membuat mereka tidak nyaman. Mereka melakukan apa yang kita suruh, yang kayak contohnya misalnya tidak mengerjakan PR, terus keluar. Mereka akan keluar karena mereka tahu ketika tidak mengerjakan PR, mereka harus keluar mengerjakan PR. Mereka akan jalani, tapi mereka dalam diri mereka pasti tidak nyaman. Nah, yang ketiga adalah restitusi. Restitusi ini yang paling baik, yaitu proses menciptakan kondisi murid untuk memperbaiki kesalahannya. Murid bertanggung jawab atas perilakunya, menguatkan jangka panjang. Sekarang kita membedakan bedanya kalau hukuman itu satu arah, kalau konsekuensi dilakukan oleh dua orang. Artinya mencatat 100 kali di dalam buku kalimat "saya tidak akan terlambat lagi", itu adalah konsekuensi. Mereka akan menjalani yang kita perintahkan, tapi apa mereka bahagia? Apa mereka ikhlas melakukannya? Kan tidak. Dan mereka pasti bundel. Seperti kita contohnya suruh keluar, pasti mereka akan seperti itu. Murid diminta untuk push up 15 kali karena tidak menggunakan masker ke sekolah. Berarti adalah hukuman. Tanpa tahu apapun, siswanya langsung disuruh push up. Murid memisahkan diri karena tidak berpakaian lengkap saat upacara. Sudah. Itu bentuk dari konsekuensi. Mereka akan secara sadar karena merasa, oh saya tidak lengkap pakaiannya, makanya memisahkan diri. Tapi apa mereka nyaman? Kan tidak. Nah, beda sangat tipis dengan hukuman, tapi konsekuensi itu mereka sadar sendiri. Menurut Alvin Horn, saat kita berulang kali menjanjikan hadiah kepada anak-anak agar berperilaku bertanggung jawab, atau kepada seorang murid agar mempelajari sesuatu yang baru, atau kepada seorang karyawan agar melakukan pekerjaan yang berkualitas, kita sedang berasumsi bahwa mereka tidak dapat melakukannya atau mereka tidak akan memilih untuk melakukannya. Seperti halnya ketika kita memberikan reward ke anak-anak, atau kita kalau anak-anak tidak mengerjakan PR akan saya suruh seperti ini. Berarti kita secara tidak langsung sudah berasumsi bahwa anak-anak kita tidak bisa. Itu asumsi kita sendiri. Ada yang namanya posisi kontrol seorang guru. Ada sebagai penghukum, pemantau, teman, pembuat merasa bersalah, dan manajer. Setelah ada satu video di sini akan menjelaskan gimana guru sebagai penghukum, adalah proses perjalanan seorang pendidik agar dapat menangkap
ini. Pada video kali ini, kita akan membahas tentang 5 posisi kontrol yang digunakan oleh guru dosen dan contoh penerapannya. Lima posisi kontrol itu adalah: 1. Posisi penghukum. 2. Posisi pembuat rasa bersalah. 3. Posisi tenang. 4. Posisi pemantau atau monitor. Dan 5. Posisi manajer. Untuk lebih memahami 5 posisi tersebut, mari kita saksikan kasus Naren yang terlambat hadir 20 menit di sekolah dan melihat bagaimana kelima posisi kontrol dalam menghadapi masalah tersebut. Selalu terlambat. Kamu deh, pasti terlambat. Maaf Bu, saya Apa coba? Alasan kamu apa lagi? Kapan sih kamu tidak terlambat? Malah sekalinya kamu jadi anak. saya Biasa pemalas. Gak kapok-kapok sih kamu. Sudah berapa kali terlambat? Sana, kamu keliling lapangan basket 2 kali. kenapa saya harus keliling lapangan basket Bu? Kenapa? Kamu lawan ibu. Berani-beraninya jawab. Sudah terlambat, masih berani jawab pula. Sekarang, keliling lapangan basket 5 kali sekalian. Biar kapok. Cepat. Pergi sana ke lapangan basket. Posisi penghukum biasanya berbicara dengan nada tinggi, menghardik, menunjuk-nunjuk, menyakiti, dan menyindir. Hukuman bisa berupa fisik maupun psikis. Ibu dan bapak guru hebat. Dampak yang terjadi pada murid ketika guru berada pada posisi penghukum adalah murid cenderung akan memberontak, bahkan menyimpan dendam. Naren! Selamat pagi Bu. Naren. Kamu kenapa terlambat lagi, nak? Ya Tuhan, Naren. Kamu senang ya bikin ibu susah ya? Kalau kamu terlambat lagi, nanti ibu yang bertegur bapak kepala sekolah, nak. Disangka ibu tidak bisa membina kamu. Duh, gimana ini? Maaf Bu, Duh, Gusti Naren. Kamu suka ya kalau ibu tegur bapak kepala sekolah? Terus, sekarang ibu harus tulis apa ini di buku absen? Ini kamu sudah sering terlambat loh. Ibu harus apa coba? maaf Bu, maaf sekali. Ya sudah, lain kali jangan bikin ibu susah lagi ya nak ya. Ibu tidak akan kuat lagi kalau kamu begini terus. Bisa jantungan kalau ibu tegur bapak kepala sekolah. Sana cepat ke kelas. Maaf ya Bu, maaf sekali. Posisi pembuat rasa bersalah berbicara dengan nada tenang, cenderung lembut. Namun kata-kata yang diutarakan membuat murid merasa menjadi orang yang gagal, memandang buruk dirinya sendiri, merasa tidak berharga, dan tidak sanggup membahagiakan orang lain. Ketika guru mengambil posisi pembuat rasa bersalah, murid akan menganggap dirinya yang bersalah dan ia akan menyimpan emosi negatif tersebut di dalam dirinya.
pagi Bu. Wah, sudah jam berapa ini nak? Terlambat lagi ya sayang. Iya Bu, habis ibu saya udah bangunkan saya Bu. Kamu malah menyalahkan ibu kamu. Kamu bukannya anak yang larinya paling kencang. Kok terlambat sih? Iya Bu, saya memang terlambat bangun tadi. Jadi biarpun saya lari kencang, tetap gak kekejar Bu. Ya sudah sana. Nanti lain kali larinya lebih kencang lagi ya. Biar gak terlambat lagi. Bikin seneng ibu. Demi ibu. Bisa kan? Bisa lah Bu. Ya sudah sana masuk kelas. Ibu beresin urusan absen kamu. Kamu ini ada-ada saja. Dalam posisi teman, guru berbicara dengan nada suara ramah, akrab, cenderung bersenda gurau untuk menjaga suasana tetap santai. Murid akan merasa senang, aman, dan akrab dengan guru. Identitas yang tercipta adalah identitas sukses atau berhasil. Namun, perlu diingat, karena ini masih dorongan eksternal, maka ada faktor ketergantungan dari murid kepada orang tertentu. Di sini guru absennya, sehingga di lain waktu murid bisa berperilaku baik, namun hanya kepada orang-orang tertentu saja. Naren! Selamat pagi Bu. Naren, apa peraturan sekolah kita tentang jam berapa kita harus masuk sekolah, nak? Kita harus di sekolah jam 7 Bu. Iya betul, sekarang sudah jam 7.20. Naren sudah tahu konsekuensinya jika terlambat hadir. Paham Bu, saya harus tinggal kelas pas jam istirahat selama 20 menit. Iya benar, konsekuensinya demikian. Jadi nanti jam 9.30 pas istirahat, kamu harus tinggal di kelas, kerjakan tugas tambahan untuk ketertinggalan kamu, ya? Baik Bu. Posisi pemantau mengandalkan penghitungan atau data untuk mengontrol murid. Guru mengarahkan murid berdasarkan peraturan dan konsekuensi. Seorang pemantau menunjukkan bahasa tubuh dan ekspresi wajah yang datar dan cenderung formal. Naren! Selamat pagi Bu. Selamat pagi Naren. Maaf Bu, saya terlambat. Iya, sekolah masuknya jam 7, sekarang sudah jam 7.20. Jadi sekarang bagaimana nih Naren? Maaf Bu, saya lupa setel alarm saya semalam. Baiklah, menurut kamu, keyakinan sekolah yang mana yang perlu kamu tingkatkan? Menghargai diri sendiri dan orang lain mungkin ya Bu. Setuju. Jadi, apakah Naren meyakini prinsip saling menghormati tersebut? Iya Bu, saya meyakininya. Apakah Naren bersedia memperbaiki masalah keterlambatan ini? Bersedia Bu. Bagaimana kamu akan perbaiki masalah keterlambatan ini? Saya akan coba untuk tidak lupa menyetel alarm saya Bu. Baik, kalau Naren lupa menyetel alarm di rumah, ada orang yang kira-kira bisa bantu mengingatkan tidak? Ada Bu, kakak saya, Kak Emma. Ada lagi selain Kak Emma? Selain Kak Emma, ada ibu saya. Baik, jadi yang mengingatkan Naren adalah Kak Emma dan ibu kamu ya? Kira-kira akan mulai setel alarm kapan nih Naren? Setelah pulang sekolah, akan segera saya lakukan. Baik, jadi Naren akan setel alarm untuk bangun besok pagi dan akan diingatkan oleh kakak dan ibunda Naren ya. Ada lagi yang mungkin perlu dilakukan Naren agar tidak terlambat bangun lagi. Tidak ada Bu. Baik Naren, terima kasih untuk kerjasama kamu.
kamu. Sekarang kamu perlu kembali ke kelas untuk belajar. Baik Bu, terima kasih. Posisi manajer adalah posisi kontrol yang disarankan untuk membimbing murid memiliki sikap disiplin yang positif, yaitu murid yang mandiri, bertanggung jawab, dan dapat memecahkan masalah. Tujuan dari posisi ini adalah agar murid dapat berefleksi atas tindakannya. Guru akan dengan tulus memberikan pertanyaan-pertanyaan bermakna, sehingga membuat murid dapat belajar dari kesalahannya dan mencari sebuah solusi untuk menyelesaikannya. Ibu dan Bapak guru hebat, setelah mengamati adegan kelima posisi kontrol tadi, kira-kira posisi mana yang paling ideal? Kita mulai dari 5 posisi kontrol, kira-kira yang paling ideal yang mana? Terus dari kelima ini, kalau kita tahu bahwa kalau teman berarti kita cenderung bergantung kepada ada yang akan menghandle kita. Kalau kita melakukan kesalahan, ibu tersebut akan baik ke kita, akan mengatur kita, jadi cenderung bergantung orang lain. Tapi kalau manajer itu mereka akan kita akan mengarahkan kepada mereka cara melakukan itu penghukum, pemantau, teman, pembuat merasa bersalah, dan manajer. Kalau teman itu kalau penghukum, contoh kalimatnya pasti bernada menghardik, menunjuk-nunjuk. Misalnya, ayolah demi Bapak kamu jangan terlambat lagi. Sudah sana kamu duduk. Itu biasanya penghukum. Nih, dengan nada membentak, terlambat lagi, pasti terlambat lagi. Nah itu biasanya penghukum. Itu biasanya sebagai penghukum. Sifatnya pasti tujuannya pasti nada bicara menunjuk-nunjuk, nada keras, itu pasti penghukum. Nah yang kedua adalah sebagai kamu ini bagaimana ya? Kamu sudah berjanji tidak akan mengecewakan ibu. Sekarang terlambat lagi. Lah itu berarti nanti anak-anak akan merasa bersalah, merasa gagal. Saya tidak menuruti kata-kata guru, saya membuat guru merasa marah, guru merasa kecewa terhadap saya. Dan itu kalau sebagai membuat merasa bersalah. Kalau sebagai teman biasanya ayolah demi Bapak kamu jangan terlambat lagi ya. Demi Bapak berarti dia itu semata-mata melakukan karena dia demi orang tersebut, demi orang lain. Kalau pemantau berarti contohnya misalnya tadi kamu sudah terlambat 15 menit, kamu tahu lah biasanya cenderung pemantau itu memberitahu ini loh peraturannya, banyak memberitahu bahwa kamu melanggar, ini konsekuensinya. Kalau manajer itu kita akan tahu, kita akan pertama misalnya Adi, apakah kamu tahu jam berapa kamu mulai masuk? Kita berusaha menuntun mereka menemukan jawaban atas masalah mereka sendiri. Kita sebagai manajer. Selanjutnya kita akan bicara tentang keyakinan kelas, bukan peraturan kelas. Mengapa keyakinan kelas bukan peraturan kelas? Kalau tadi di awal peraturan kelas itu biasanya sifatnya ya satu arah dari kita. Terus biasanya kalimatnya itu dilarang, terus dilarang membuang sampah, dilarang berkelahi, dilarang itu tuh kalimat negatif. Sifatnya juga satu arah. Nah, kalau peraturan keyakinan kelas berarti dilakukan oleh dua orang. Nah, kemarin yang contohnya saya membuat kelas dengan anak-anak saya. Kalau cara
itu harus seperti apa? Banyak ada yang bilang salah satunya dilarang berkelahi, boleh mereka mengeluarkan apa yang pengen mereka lakukan di kelas mereka. Mereka tidak ingin, jangan main bola, keluarkan apa yang mereka mau. Nah, kita ubah, misalnya dilarang berkelahi, kita ubah jadi kalimat positif menjadi menjaga kerukunan. Misalnya dilarang membuang sampah sembarangan. Buang sampah ya. Berarti itu kan hubungannya dengan menjaga kebersihan. Terus lagi tulis ada yang namanya itu keyakinan kelas. Berarti kalimatnya harus mengandung kalimat yang positif. Jangan dilarang ya. Boleh anak berpendapat apapun boleh, tapi nanti kita arahkan mereka untuk mengubah kalimatnya menjadi kalimat yang positif. Keyakinan kelas itu sangat penting karena tujuannya adalah atau fondasi untuk membuat kelas kita ini seperti apa. Keyakinan kelas berarti kesepakatan kita berdua dengan murid. Jadi bukan bersumber dari kita sendiri, tapi dari hasil kita berdiskusi dengan murid. Keyakinan kelas itu berupa pernyataan universal yang mengandung nilai-nilai kebajikan dalam bentuk kalimat positif. Kalimatnya untuk semua kalimatnya adalah positif. Dulu yang saya lakukan kemarin adalah mengajak siswa itu berdiskusi, maunya mereka apa, setidaknya berarti kalau peraturan kan dimulai dari kita, nanti anak-anak cenderung karena kita yang menyuruh, mereka tidak akan melakukannya. Seperti contohnya buanglah sampah di tempat sampah, jangan mengotori kelas, jangan semua pasti kata-katanya jangan dilarang, tapi kita arahkan mereka ke kalimat yang lebih positif lagi. Selanjutnya segitiga restitusi. Seperti tadi cara menangani anak, tadi kita memposisikan diri sebagai manajer. Di sini akan lebih dalam lagi mempelajari tentang segitiga restitusi, yaitu merupakan proses untuk menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki permasalahannya sehingga mereka bisa kembali kepada kelompoknya dengan karakter yang lebih kuat, bertanggung jawab, mandiri, dan mereka. Tahap restitusi itu ada menstabilkan identitas, proses tindakan yang salah, mengenai perilaku kebiasaan. Langsung saja ada sebuah video tentang segitiga restitusi. Salam dan bahagia Ibu dan Bapak Guru hebat. Pada video kali ini kita akan membahas tentang salah satu program disiplin positif yang diterapkan di lingkungan sekolah yang dikenal dengan nama restitusi. Restitusi dikembangkan oleh pakar pendidikan dari Gosen, berlandaskan pada teori kontrol Dr. William Gleiser. Segitiga restitusi adalah suatu proses dialog yang dijalankan oleh guru atau orang tua agar dapat menghasilkan murid yang mandiri dan bertanggung jawab. Pada saat guru di posisi manajer, aspek yang dikembangkan pada murid adalah motivasi intrinsik, sehingga penanaman nilai-nilai kebajikan dapat tumbuh dan berkembang menjadi suatu kebiasaan positif yang akhirnya membentuk karakter murid. Proses dialog ini terdiri dari 3 langkah yang digambarkan pada ketiga sisi pada segitiga restitusi. Sisi pertama adalah menstabilkan identitas. Sisi yang kedua adalah validasi pendataan yang salah. Dan sisi yang ketiga adalah menanyakan keyakinan. Ibu dan Bapak Guru, berikut ini akan ditunjukkan bagaimana seorang guru berada dalam posisi
menggunakan penerapan segitiga restitusi. Siang saya. Sudah lama nggak ketemu saya? Kenapa hari ini gitu? Kesel pak, kesel banget. Masa aku dikatain tukang fitnah pak? Ya aku marah lah. Aku gak dikatain mereka di depan kelas. Kesel banget. Oh begitu. Ya pasti kamu marah dan kesal. Bapak juga akan marah apabila ada yang menuduh Bapak seperti itu. Kemudian pada saat itu kamu melakukan apa? Ya saya langsung ngatain mereka lah pak. Kesel banget. Saya bentak-bentak dia depan teman-teman lain. Oh begitu. Pasti kamu melakukan seperti itu karena suatu alasan tertentu kan? Iyalah, masa saya diam saja pak? Ya saya bela diri lah. Masa saya dituduh tukang fitnah? Ya wajar lah. Mempertahankan harga diri itu sesuatu yang penting buat kamu. Untung kamu tidak bertindak lebih gegabah lagi, hanya membentak-bentak. Iya pak. Untung saya masih bersabar dan hanya membentak saja. Sudah gemes padahal. Saya pasti bela diri lah. Ya pasti ya. Tapi kamu memilih untuk tetap bertahan dan bersabar. Kamu memilih untuk tidak berbuat lebih parah lagi kan? Iya. Nah, sekarang coba kita lihat lagi tindakan kamu yang bentak-bentak Eka di kelas. Tindakan kamu itu kira-kira sesuai dengan keyakinan kelas atau prinsip kamu tidak? Enggak lah pak. Capek pak jadi marah. Jadi keyakinan atau prinsip mana yang kurang sesuai dengan keinginan kamu? Ya saya sebenarnya sangat menghargai orang lain. Mungkin saat itu saya menjadi emosi. Jadi tidak menunjukkan sikap itu. Kamu meyakini tidak? Menghargai orang lain itu penting buat kamu. Yakinlah pak. Iya, setuju. Kita harus saling menghargai. Namun ada juga keyakinan yang kita sepakati yang perlu kita jalankan apabila kita sedang marah, bukan? Ya saya bisa lebih proaktif. Mulai dengan diri sendiri. Saya bisa jadi lebih sabar, mengambil waktu jeda untuk berpikir mau apa selanjutnya. Kira-kira kamu bersedia memperbaiki masalah ini tidak? Bersedia pak. Kalau kamu memperbaiki masalah ini, kamu akan menjadi orang seperti apa? Saya akan menjadi orang yang bertanggung jawab kali ya pak. Dan senantiasa proaktif. Iya, menurut kamu bagaimana rasanya menjadi orang seperti itu? Ya nyaman lah. Bangga bisa bersabar dan menahan diri. Baiklah kalau begitu. Yuk kita pikirkan bagaimana memperbaiki masalah ini. Ibu dan Bapak guru hebat. Baru saja kita menyaksikan contoh bagaimana seorang guru berada dalam posisi manajer menggunakan penerapan segitiga restitusi. Mari kita bahas satu persatu. Pada sisi pertama, menstabilkan identitas berdasarkan pada prinsip bahwa membuat kesalahan adalah bagian dari proses pembelajaran. Sisi pertama dari segitiga ini berperan menggeser identitas murid dari identitas gagal ke identitas sukses. Murid yang sedang bertingkah laku yang tidak pantas atau menarik diri saat itu sedang mengalami identitas gagal. Bila kita mengkritiknya, maka posisinya tidak akan berubah. Kita bisa mengajukan pernyataan-pernyataan ini. 1. Membuat kesalahan sesuatu yang wajar. 2. Manusia tidak ada yang sempurna. 3. Kita bisa memperbaiki masalah ini. 4. Saya tidak menanyakan kesalahannya. Saya lebih fokus bagaimana memperbaiki masalah ini. 5. Apakah saat ini kamu telah menjadi orang yang baik untuk dirimu sendiri? Pada sisi kedua, validasi tindakan yang salah berlandaskan pada prinsip bahwa setiap perilaku berupaya memenuhi suatu kebutuhan tertentu. Guru yang telah memahami teori kontrol akan bergeser dari pemikiran stimulus respon
menjadi proaktif dan mencoba untuk mengenali tujuan dari perilaku murid, mengenali dan mengakui kebutuhan murid ini dapat memperbaiki hubungan dengan murid tersebut. Pernyataan atau pertanyaan bisa disampaikan dengan nada suara tidak menghakimi atau memojokkan, sehingga dapat mengembalikan murid pada posisi positif. 1. Kamu bisa saja bertindak lebih gegabah lagi dari ini. 2. Kamu bukan melakukannya tanpa suatu alasan tertentu. 3. Kamu melakukannya karena mempertahankan sesuatu yang penting bagimu. 4. Mungkin kamu bisa mempelajari suatu perilaku baru yang lebih efektif. Bersediakah kamu mempelajarinya? Selanjutnya, kita akan simak sisi terakhir, yaitu menanyakan keyakinan. Teori kontrol menyatakan bahwa pada dasarnya kita termotivasi secara intrinsik. Pada saat perilaku yang salah telah divalidasi dan identitas sukses telah stabil, maka murid telah siap menaikkan keyakinan-keyakinannya dengan tindakannya yang salah, dan pemikirannya telah bergeser ingin menjadi orang yang dituju. Pertanyaan-pertanyaan ini dapat menaikkan keyakinan-keyakinan yang dianut murid. 1. Sebagai keluarga atau kelas, apa yang kita yakini? 2. Nilai-nilai apa yang telah kita sepakati? 3. Seperti apa gambaran sebuah kelas yang ideal bagi kamu? 4. Kamu ingin menjadi orang seperti apa? Dalam menerapkan segitiga restitusi, perlu diperhatikan beberapa hal, yaitu 1. Perilaku yang salah perlu dikaitkan dengan nilai-nilai atau keyakinan-keyakinan yang telah disepakati atau dituju. 2. Kesediaan orang yang melakukan kesalahan untuk memperbaiki masalah. 3. Pemecahan masalah sebisa mungkin relevan atau memiliki hubungan dengan masalah yang ada. 4. Usaha. Perlu adanya suatu usaha perbaikan dari pihak yang berbuat kesalahan. 5. Waktu. Perlu didedikasikan waktu dari pihak yang berbuat kesalahan. Tanyakan kapan akan mulai diberlakukan usaha untuk memperbaiki masalah. Dengan memahami struktur penerapan segitiga restitusi, diharapkan guru dapat menerapkan posisinya sebagai manajer dengan mengajukan pertanyaan-pertanyaan bermakna yang dapat membuat murid menjadi lebih percaya diri, bertanggung jawab, dan mandiri. Nah, Ibu Bapak Guru, dari video ini kita bisa tahu bahwa kita dituntut untuk menyelesaikan masalah anak, biar anak itu menyelesaikan, kita hanya menuntut mereka menemukan jalan keluar atas masalah mereka sendiri, bukan kita menghakimi mereka, bukan kita memberikan hukuman kepada mereka, tapi biar mereka mencari tahu bahwa yang mereka lakukan itu salah dan yang harus dilakukan mereka ke depannya seperti apa, nanti mereka sendiri yang akan menemukan solusinya. Seperti contohnya saya punya kemarin saya belajar untuk mempraktekkan pada tugas 1 titik segitiga restitusi.
Kak. Ini ada skenario saat jam pulang sekolah. Ya, ada anak yang keluar dari kelas dengan keadaan tidak bersepatu. Kita akan berusaha untuk menyelesaikan masalah mereka dengan segitiga restitusi. Contohnya. Nah, jadi anak ini terlambat tidak menggunakan sepatu. Yang pertama kita lakukan adalah menstabilkan identitas. Artinya bahwa kita memberitahu mereka bahwa berbuat kesalahan itu wajar. Dia manusia yang sempurna, pasti berbuat kesalahan. Kita tidak akan langsung menunjuk mereka salah, menghargai mereka atau memvonis mereka bersalah. Kita memberitahu bahwa menstabilkan identitas yaitu membuat mereka tahu bahwa membuat kesalahan itu wajar, manusiawi. Coba Romi, tak nanti. Misalnya Romi tiduran di kelas saat guru sedang menerangkan. Biasanya kita akan menyelesaikan masalah dengan segitiga restitusi. Kita akan memanggil mereka, tidak langsung memarahi mereka di depan orang banyak ya, karena itu akan menjatuhkan mental mereka. Terus saya akan memanggil Romi. Romi, ya Bu, kamu tahu kenapa ibu panggil kamu ke kantor? Sudah tahu Bu. Tadi saat ibu menerangkan, kamu mendengarkan tidak? Tidak. Nah, apa yang kamu lakukan dengan tadi? Tidur Bu. Nah, kamu tidur, kan guru mau tahu apa sih alasannya kamu bisa ketiduran di kelas? Semalam tidurnya malam Bu. Belajar sama seperti oh, oke. Kamu melakukan kesalahan, tadi melakukan kesalahan dengan tidak mendengarkan guru. Berbuat salah itu wajar, karena tidak ada manusia yang sempurna. Tapi bagaimana kamu bisa memperbaiki kesalahan kamu? Nah, sekarang aku tanya, supaya kamu tidak tidur di dalam kelas, lagi apa yang harus kamu lakukan? Tidurnya lebih awal, terus nanti belajar juga lebih awal. Ya, tidurnya lebih awal, biar tidak kesiangan. Oke, berarti kamu harus tidur lebih awal supaya kamu tidak bangun kesiangan. Kamu tahu kan besoknya itu jam sekolah, jadi kamu tidurnya harus lebih awal. Nah, sekarang kamu bisa tidak memperbaiki kesalahan kamu? Insya Allah bisa Bu. Jadi besok adalah jam sekolah, berarti kamu boleh tidak tidur malam. Tidak boleh Bu, jam 9 maksimal. Karena kalau kamu tidur kemalaman, yang terjadi adalah ngantuk. Nah, akhirnya kamu tidak mendengarkan apa yang guru sampaikan. Kamu tahu kan keyakinan kelas yang sudah kita sepakati bahwa ketika guru menjelaskan, kamu harus mendengar.
tidak mau rambutnya panjang, itu biasakan untuk yang pertama adalah validasi tindakan atau menstabilkan identitas. Kita harus tahu dulu kenapa mereka melakukan kesalahan itu, alasannya apa, tidak langsung memberikan hukuman. Dan kita mendidik mereka, kita tidak menyalahkan mereka, kita hanya menuntut mereka itu mereka menilai sendiri perbuatan mereka baik atau tidak. Biarkan mereka yang menilai sendiri, mencari jalan keluar sendiri. Kita hanya membantu mencarikan jalan keluar. Nah itu insya Allah kalau kita menggunakan segitiga restitusi, membimbing mereka menyelesaikan masalah mereka sendiri, nanti setidaknya itu akan bertahan lama, tidak membuat mereka merasa saya bersalah, saya nanti akan dihukum, tapi mereka secara sadar tahu kesalahan mereka dan apa yang akan mereka lakukan ke depannya. Seperti itu. Kira-kira sejauh ini sudah ada di posisi kontrol yang mana Bapak dan Ibu? Penghukum kah? Penghukum kah? Pembuat merasa bersalah? Teman, manajer, pemantau, atau penghukum? Merasa bersalah. Buat merasa bersalah berarti terbiasa yang selama ini saya lakukan. yang tujuan saya melakukan diseminasi ini, saya ingin kita bareng-bareng cari solusi untuk tidak ada lagi hukuman, tidak ada lagi konsekuensi yang mereka harus tanggung. Kita berusaha untuk memunculkan motivasi dari dalam diri mereka sendiri karena mereka ingin, bukan karena kita, dan menghentikan yang namanya reward karena itu akan membuat mereka merasa bahwa harus melakukan itu karena ingin mendapatkan sesuatu. Itu tidak akan mendidik mereka. Oke, dari diskusi kali ini, bayangan ibu guru nanti ke depannya, kalau anak-anak punya kesalahan, apa yang akan dilakukan? Ketika anak-anak misalnya mencontek, berarti yang harus dilakukan adalah menanyakan mereka kenapa mencontek, alasannya apa, dan menjelaskan bahwa mencontek itu tidak baik, dan kita menggiring mereka menemukan solusi atas masalah mereka sendiri. Oke, dari diseminasi hari ini saya berharap kita bersinergi bersama-sama, berkolaborasi untuk menciptakan budaya positif di SD Negeri Kuta Mandala 3. Saya yakin guru-guru di SD Negeri Kuta Mandala 3 adalah guru-guru hebat yang punya semangat untuk bisa menciptakan budaya positif untuk anak didik kita. Bukan cuma saya yang guru penggerak yang punya semboyan tergerak, bergerak, dan menggerakkan, tapi saya berharap kita sama-sama untuk saling tergerak, bergerak, dan menggerakkan. Sekian dari saya. Terima kasih untuk kehadirannya di acara ini. Semoga bisa bermanfaat dan jadi pelajaran buat kita, buat merefleksi diri kita ke depannya akan menjadi guru dengan posisi yang mana dan menyelesaikan murid seperti apa. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Demikianlah acara diseminasi aksi nyata Modul 1.4. Kiranya cukup sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.